makromolekul yang terbentuk dari bergabungnya molekul-molekul sederhana yang disebut dengan monomer melalui proses yang disebut polimerisasi. Berdasarkan bentuk susunan rantainya, polimer dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada polimer linear, yang kedua ada polimer bercabang, yang ketiga ada polimer berkaitan silang. Yang kedua ada pembentukan dan tata nama polimer. Polimer terbentuk melalui proses yang disebut polimerisasi, yaitu yang pertama polimerisasi adisi yang terjadi tanpa menghasilkan molekul kecil. Biasanya terjadi pada monomer yang memiliki ikatan rapat. Contohnya etena menjadi polietilena. Yang kedua ada polimerisasi kondensasi. Ini menghasilkan molekul kecil seperti air, H2O atau anomia NH3. Contohnya pembentukan nilon. Nah, yang ketiga ada sifat polimer. Sifat polimer. Yang satu ada ringan tetap kuat. Yang kedua ada tahan terhadap bahan kimia. Yang ketiga ada bersifat elastis, misalnya karet. Yang keempat ada bersifat isolator listrik. Yang kelima ada mudah dibentuk. Yang kelahir tidak leleh, relatif rendah pada beberapa jenis plastik. Terus di sini ada C, protein. Struktur protein tersusun atas banyak asam amino yang disatukan oleh ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan antara gugus karboksid satu asam amino dengan gugus amin dari asam amino lain yang ada di sampingnya. Lalu selanjutnya ada penggolongan polimer, dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan asalnya. Polimer alami berasal dari alam, contohnya karet alam, selulosa, protein, pati. Yang kedua polimer sintesis, dibuat secara kimia oleh manusia, contohnya plastik, PVC, nilon, polietilena. Yang kedua berdasarkan sifat terhadap panas. Yang pertama, termoplastik, dapat dilelehkan dan dibentuk kembali, contohnya polietilena, polipropilena. Yang kedua, termoset, tidak dapat dilelehkan kembali setelah mengeras, contohnya bakelit dan resin. Nah, yang kedua ada bagian karbohidrat yang akan dijelaskan oleh Reva. B, karbohidrat. Jadi saya akan menjelaskan apa itu karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon C, hidrogen H, dan O, sehingga memiliki oksigen. Dengan membandingkan H dan O umumnya seperti pada air. Golongan dan struktur karbohidrat. Golongan karbohidrat monosakarida menjadi gula sederhana, contohnya glukosa atau fruktosa. Kedua, disakarida menjadi terdiri dari dua monosakarida, contohnya sukrosa atau fruktosa. Ketiga, polikasarida menjadi terdiri dari banyaknya monosakarida, contohnya amilium, selulosa atau nitrogen. Struktur karbohidrat tersusun dari unsur C, H, dan O. Memiliki gugus OH dan gugus aldehid atau keton untuk rantai lurus atau cincin. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat karbohidrat. Yang pertama ada rasanya manis, terutama monosakarida dan disakarida. Yang kedua larut dalam air untuk gula sederhana. Yang ketiga tidak larut dalam larutan gula. Dan yang keempat dapat mengalami fermentasi, misalnya menjadi alkohol. Yang kelima mengalami reaksi hidrolisis, dipecah menjadi gula yang lebih sederhana. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Nah, berikutnya ada penggunaan karbohidrat. Penggunaan karbohidrat yaitu sumber energi utama bagi tubuh, cadangan energi
energi disimpan sebagai glikogen atau mati membentuk struktur sel, misalnya selulosa, membantu proses metabolisme tubuh. Nah, yang bagian ketiga ada protein. Nah, akan dijelaskan oleh saya. Pertama ada strukturnya. Protein tersusun atas banyak asam amino yang disatukan oleh ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan antara gugus karboksid atau karboksid satu asam amino dengan gugus amin dari asam amino lain yang ada di sampingnya. Ada sifat protein. Nah, sifat-sifat protein sebagai berikut. Yang pertama ada ionisasi, yang kedua ada denaturasi, yang ketiga ada viskositas. Nah, terus di sini ada penggolongan asam amino. Asam amino yang pertama ada asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak disintesis oleh tubuh manusia. Contohnya arginin, leusin, lisin, metionin, dan valin. Yang kedua ada asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang disintesis di dalam tubuh manusia. Contohnya alanin, lisin, serin, dan glutamin. Nah, yang ketiga ada kegunaan protein yang akan dijelaskan oleh Putri. Yang pertama ada protein berguna sebagai sumber energi selain karbohidrat. Setiap 1 gram protein menghasilkan 4,1 kal. Yang kedua sebagai zat pembangun yang mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga, komponen utama makhluk hidup dan berperan penting dalam aktivitas sel. Yang terakhir, protein mengatur aktivitas metabolisme, mengkatalisis reaksi-reaksi biokimia, dan menjaga keutuhan. Selanjutnya ada lemak. Nah, saya akan menjelaskan struktur lemak. Lemak dan minyak merupakan ester-ester dari gliserol dan asam-asam lemak. Suhu tinggi titik ester tersebut dikenal dengan gliserida. Terus tata nama. 1. Apabila lemak mengikat asam lemak yang sama, maka pemberian nama senyawa lemak menjadi gliserol ditambah tri ditambah asam lemak. Kedua, apabila lemak mengikat asam lemak yang berbeda, maka pemberian nama senyawa lemak menjadi gliserol ditambah asam lemak menurut letaknya. Nah, selanjutnya ada reaksi lemak. Yang pertama tidak larut dalam air. Yang kedua larut organik. Yang ketiga lebih ringan dari air. Yang keempat lemak jenuh padat, lemak tak jenuh cair. Yang kelima dapat mengalami hidrolisis dan saponifikasi. Yang keenam dapat teroksidasi menjadi toksik. Penggunaan lemak atau minyak dapat dimanfaatkan untuk beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sumber energi bagi tubuh. Yang kedua, bahan pembuatan mentega atau margarin. Dan yang ketiga, bahan pembuatan sabun. Nah, jadi kesimpulan dari materi tersebut yaitu makromolekul adalah molekul berukuran sangat besar yang tersusun dari banyak unit kecil yang bergabung membentuk rantai panjang melalui reaksi kimia. Makromolekul memiliki massa molekul tinggi dan struktur yang kompleks. Makromolekul dapat dibedakan menjadi makromolekul alami seperti protein, karbohidrat, asam nukleat, dan karet alam, dan makromolekul sintesis seperti plastik dan olin. Sekian